Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri, NIM 13119.035. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu aplikasi Edmodo. Nah, aplikasi Edmodo adalah sebuah platform pembelajaran sosial untuk guru atau dosen dan mahasiswa atau siswa maupun untuk orang tua wali yang dikembangkan pada akhir tahun 2008 oleh Niels Bohr dan Jeff O'Hara yang merasakan kebutuhan untuk berkembangan di lingkungan sekolah. Nah, Edmodo ini dibuat sebuah platform pembelajaran jejaring sosial. Nah, apa sih fungsi dari Edmodo itu? Nah, fungsi dari Edmodo yang pertama untuk mempermudah komunikasi antara murid dengan guru atau ataupun dosen ya. Nah, yang kedua sebagai sarana komunikasi belajar atau berdiskusi. Yang ketiga sebagai tempat untuk ujian atau kuis dan lain sebagainya. Dan kegunaan Edmodo ini dirancang untuk membuat siswa atau mahasiswa bersemangat belajar di lingkungan yang lebih akrab. Di dalam Edmodo, guru ataupun dosen dapat melanjutkan diskusi kelas online-nya dan memberikan polling untuk memeriksa pemahaman siswanya atau mahasiswa secara individual berdasarkan kinerja atau perilakunya. Dan di Edmodo ini memudahkan untuk melacak kemajuan siswa atau mahasiswa. Semua nilai dan rencana belajar ditugaskan diberikan melalui Edmodo dan disimpan dan mudah diakses. Guru atau dosen bisa mendapatkan masukan dari ruang kelas melalui reaksi siswa. Nah, mahasiswa ini ada tugas, kuis, dan postingan diskusi yang menangkap pemahamannya jika masa kebingungan atau perfrustasian siswa atau mahasiswa. Nah, kelebihannya itu tidak sering error. Orang tua dapat mengontrol hasil belajar siswanya. Dan guru, siswa tidak harus bertatap muka. Dan dapat diakses siapapun dan kapanpun dan dimanapun. Tetapi kekurangan dari Edmodo adalah membutuhkan fasilitas dan jaringan internet yang sangat harus memadai. Dan yang kedua harus membutuhkan kesadaran siswa untuk aktif dalam pembelajarannya. Nah, bagaimana sih cara menggunakan Edmodo? Yang pertama kita buka browser atau Google Chrome, kita cari Edmodo, klik judul websitenya, lalu akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk, pilih jenis akun, misalnya teacher account, karena kita sebagai guru ya, bisa sebagai student atau parent ataupun seorang orang tua. Nah, kita pilih lokasinya di Indonesia. Nah, terus kita bisa lewat daftar dengan Google, bisa lewat masuk dengan akun Microsoft ya. Kita lanjut dengan email juga ya. Langkah selanjutnya kita harus memverifikasi email kita dengan cara membuka email, klik tombol confirm my email. Di sini sudah tahap kedua, sukses, email has been verified. Jadi maka sudah diverifikasi, klik tombol next untuk lanjut. Nah, di tahap ketiga ini kita bisa melihat titel kita, misalnya Mrs. isi nama kita siapa, misalkan ketik tombol down. Nah, seperti itulah cara membuat akun Edmodo. Nah, di sini kelasnya akan aktif ya. Nah, cara membuat kelasnya itu pertama kita bisa membuat kelas baru dari Edmodo. Yang pertama misalkan isi nama kelas kitanya, misalnya 5B pembelajaran. Kemudian pada kolom describe-nya your class itu mahasiswa matematika Uniba. Pada menu select a grade itu higher education. Kemudian select subject professional development. Kemudian kita atur warnanya, kita pilih select sub subject all, klik kolom create. Nah, ini adalah halaman kelasnya, cukup praktis dan mudah dipahami kan? Nah, ini ya dari hasil yang kita sudah isi. Nah, bagaimana sih cara mengundang siswa untuk bergabung ke kelasnya? Nah, kita klik
kelas kode kelas ini kita bagikan ke siswa supaya siswa bisa bergabung dengan kelas kita. Saya menggunakan kode, kita juga bisa mengundang siswa dengan link. Caranya kita klik share link with a student and a teacher. Nah, kemudian bisa juga dengan share PDF, nanti akan muncul file yang menginstruksikan cara bergabung dengan kelas kita. Nah, ini dia file PDF-nya ya, your code. Nah, ini ada kodenya di sini. Di sini jelaskan bagaimana cara bergabung dengan kelas kita, dan di sini juga akan ditampilkan kode kelasnya. Nah, di sini kita harus memasukkan dan juga bisa mengundang siswa dengan by email dengan memasukkan alamat emailnya di sini. Nah, selanjutnya apa saja sih yang ada dalam kelas ini? Elemen-elemen yang ada di dalam kelas ini. Yang pertama ada menu post. Ini adalah halaman pertamanya. Dan yang ini ada folder. Nah, untuk menampilkan folder tempat penyimpanan berkas kelas. Dan di sini ada menu members. Di sini kita bisa lihat daftar student and teacher-nya. Nah, untuk menambahkan student ada tombol add student. Kita bisa menambahkan studentnya itu secara normal ya teman-teman, atau secara manual. Ada juga menu small group, berfungsi untuk membuat kelompok-kelompok kecil di dalam kelas. Nah, selanjutnya kita juga bisa membuat grup kecil pada kelas dengan cara pada small group, klik tombol plus, kemudian ketik nama kelompoknya, misalkan kelompok B, lalu kita klik create. Nah, kemudian kita bisa menambahkan membersnya dengan klik members, lalu klik add members, lalu kita pilih add members to small group. Kemudian cari membernya. Nah, selanjutnya kita bisa ke halaman kelas dengan klik menu kelas, lalu klik nama kelas yang kita inginkan dan kita bisa melihatnya. Dan cara mengubah warna atau gambar dan warna kelasnya ini ya, di bagian kepala halaman ini kita bisa menambahkan gambar. Caranya klik add class image, kemudian klik tombol add class image-nya. Nah, kita bisa milih yang mana yang gambar kita sukai, terus kita save. Nah, ini adalah tampilannya teman-teman. Selanjutnya di sini ada menu titik 3 atau menampilkan URL kelasnya. Kita bisa membagikan URL ini kepada siswa supaya kita dapat bergabung dengan kelas ini. Kemudian pada menu change, class image untuk mengubah gambar, remove class image untuk menghapus gambarnya, change class colornya untuk mengubah warna kelasnya, kemudian invite people untuk mengundang siswa. Nah, cara membagikan materi, kita dapat menggunakan menu start discussion ini untuk membagikan materi. Yang kedua, lalu klik attach files untuk menampilkan filenya. Yang ketiga, pilih file, boleh juga dengan gambar, kemudian klik post untuk mempublish materi tersebut ya. Nah, seperti ini tampilannya, ada gambar beserta file PDF-nya ya teman-teman. Nah, ini cara memulai diskusinya dengan menggunakan start a discussion, bisa untuk memulai diskusi, misalnya seperti ini, lalu klik tombol post. Maka ini bisa kita gunakan untuk mendorong siswa untuk berdiskusi. Nanti siswa akan klik komen, begitupun siswa yang lain. Maka akan terjadilah diskusi. Cara membuat polling atau survei selanjutnya di bagian bawah, start a discussion class, add untuk membuat polling. Caranya ya, buat pertanyaan kemudian klik create a poll, iya atau tidaknya. Ini hasilnya nanti bisa kita lihat berapa yang jawab iya maupun yang jawab tidak ya. Nah, cara menanyakan kabarnya kita bisa menggunakan start a discussion untuk menanyakan kabar siswa dengan klik well news, cek, kemudian post. Nah, bagaimana kabarnya ini? Cara membuat jadwal kegiatan. Nah, melakukan pengulangan dengan cara klik does not repeat. Misalnya pilih custom, kemudian repeat 1 week. Ini buat partisipannya atau buat daftar kehadiran. Ini kita bisa lihat pemberitahuan eventnya, conference video linknya, cara membuat jadwal agendanya. Nah, ini adalah cara-caranya. Nah, seperti itulah aja cara-caranya ya, tertera pada gambar. Nah,
Cara membuat alat pengumpulan tugas itu kita bisa klik tombol create, kita pilih assignment, lalu pilih new. Untuk membuat tugas baru, kita isi judul tugasnya, misalnya tugas membuat makalah, kemudian isi kolom instruction, kita jelaskan ketentuannya dan jenis pengerjaannya. Tugasnya bisa juga di attach files, menambahkan file, link, dan juga menambahkan file dari library, klik assign. Nah, ini adalah cara-caranya ya teman-teman, bisa lihat. Nah, ini dia tampilan tugasnya yang sudah ada. Nah, begitu ya teman-teman, ini ada cara membuat kuisnya. Teman-teman bisa silahkan lihat sampai akhir. Nah, ini adalah Edmodo untuk orang tua ya. Nah, cara untuk misalkan untuk orang tua itu klik edmodo.com. Lalu untuk parent account, pilih lokasinya Indonesia, masukkan email dan kata sandi, klik masuk. Terus cara memasukkan kodenya untuk orang tua itu dapat melakukan pemantauan terkait dengan akademik anak. Caranya dengan masukkan kode yang didapatkan dari murid. Nah, demikianlah tentang cara penggunaan aplikasi Edmodo. Cukup praktis dan sangat mudah sekali digunakan untuk mendorong kemandirian dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.